神様退屈です。動くな。転んだ。Halo guys, gimana kabarnya? Tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Film yang kita rangkum kali ini dirilis pada tahun 2014. Film ini merupakan live action dari adaptasi manga dengan judul yang sama, karya dari Muneyuki Kaneshiro dan diilustrasikan oleh Akeji Fujimura. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Film diawali dengan ditunjukkannya keadaan suatu kelas yang tidak seperti biasanya. Beberapa murid terlihat terkapar tanpa kepala, dan terlihat juga kelereng merah yang berceceran di dekat tubuh mereka. Daruma, itu adalah boneka yang sedari tadi menghancurkan kepala para murid di kelas itu. Koronda! Semua siswa di kelas itu terjebak oleh permainan Daruma, dan mereka dipaksa untuk memainkan permainan tersebut. Penjelasan dari permainannya sendiri adalah boneka Daruma akan menghadap ke belakang dan menyanyikan sebuah lagu. Dan setelah ia selesai bernyanyi, ia akan menghadap ke depan para murid. Dan jika ia melihat ada yang bergerak, maka orang yang bergerak itu kepalanya akan hancur secara tiba-tiba atau mati. Dalam permainan itu, kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama dalam film ini yang bernama Sun Takahata, yang sedang terlihat kebingungan dengan situasi yang sedang ia hadapi. Kemudian ia teringat akan hal buruk yang pernah ia lakukan. Pada saat itu Sun sedang berada di toko game dan berniat mencuri beberapa kaset dari toko itu. Namun tak berselang lama, teman sekelasnya yang bernama Eiji muncul memergokinya. Bukan menyuruhnya untuk berhenti, tapi Eiji justru mengajak Sun ke bagian lain dan mengambil lebih banyak kaset game dari toko itu. Dan keesokan harinya, di saat mereka dalam perjalanan ke sekolah, mereka melihat satu murid berandal yang hobi berkelahi. Ia bernama Takeru Amaya. Dan ketika mereka sedang belajar di dalam kelas, tiba-tiba saja kepala guru mereka tertimpa boneka Daruma hingga membuatnya tewas. Dan dari sinilah semua permainan itu dimulai. Kembali ke masa kini, Eiji meminta semua teman sekelasnya untuk tenang dan bersama-sama memikirkan untuk bisa menang dalam permainan tersebut. Salah satu teman mereka bertanya kepadanya bagaimana cara mereka untuk bisa selamat. Eiji pun tiba-tiba menunjuk punggung Daruma, dan di sana terlihat tombol merah dengan tulisan jelas, pencet tombol ini untuk menghentikannya. Karena merasa bisa menang, siswa laki-laki itu tiba-tiba maju untuk menekan tombol di punggung Daruma. Namun bodohnya, ia tidak melihat timer di saat ia bertindak. Siswa perempuan lain juga tak kalah bodohnya. Karena ia spontan bergerak, kepalanya pun hancur seketika. Satu murid lainnya memberi saran untuk maju satu persatu dan menekan tombol di punggung Daruma. Namun, Sun yang masih bisa berpikir jernih menolak saran itu. Penolakan itu pun disetujui oleh Eiji, karena memang hal itu akan menghabiskan waktu mereka. Boneka Daruma diibaratkan sebagai bom waktu. Jika timer di punggungnya telah mencapai 0, kemungkinan besar mereka semua akan mati terbunuh. Berhubung waktu di punggung Daruma hanya tinggal 1 menit, para murid kehilangan akal sehatnya dan bergegas maju tanpa berpikir panjang. Dan seperti yang kita lihat, kepala mereka meledak satu persatu. Dan pada akhirnya, yang tersisa di detik-detik terakhir hanyalah Sun dan Eiji. Sun yang terlihat putus asa langsung berlutut di lantai. Tapi kemudian Eiji mengusulkan idenya untuk melemparkan tubuh Sun agar pergerakan mereka tidak terdengar. Awalnya Sun sempat ragu, tapi karena waktunya mulai menipis, akhirnya mereka pun nekat untuk melakukannya. Dan tak disangka, tepat sebelum waktu berubah menjadi 0, Sun sukses menekan tombol di punggung Daruma. Take mengacungkan jempol kepada Sun, namun tiba-tiba
Kepala Take tiba-tiba meledak. Semua itu dikarenakan peraturan dari permainan Daruma hanya orang yang menekan tombol saja yang bisa selamat. Dan orang yang dimaksud itu adalah Sun. Setelah permainan selesai, muncullah murid lain yang bernama Ichika. Sun bergegas menghampirinya. Ichika merasa lega melihat Sun yang selamat. Di saat itu Ichika merasa sangat bersalah karena telah menekan tombol Daruma yang membuat semua teman sekelasnya terbunuh. Namun, Sun menenangkan Ichika dan mengatakan jika memang ia juga telah melakukan hal yang sama. Sun mencoba menghubungi polisi, namun anehnya tidak ada sinyal sama sekali. Mereka pun terus mencari cara untuk bisa keluar dari gedung sekolah. Namun naas, semua akses keluar baik pintu maupun jendela sudah tertutup dan terkunci. Bahkan anehnya, kaca jendela pun tak bisa mereka pecahkan. Sampai pada akhirnya, mereka berdua pun sampai di ruangan basket. Dan di sana, ternyata sudah ada beberapa murid yang sebagian dari mereka telah memakai kostum tikus. Di saat mereka masuk ke dalam ruangan, pintu langsung tertutup dengan sendirinya. Sun dan Ichika lalu mencoba untuk membukanya kembali. Namun, semua itu percuma. Mereka berdua lalu diminta oleh ketua OSIS untuk segera memakai kostum tikus yang telah disediakan. Namun tiba-tiba, lantai dari ruangan itu terbuka dan muncullah sebuah patung kucing raksasa Makineko yang bisa bergerak. Kucing tersebut menindas dan memakan para murid dalam ruangan tersebut. Hingga akhirnya, Sun melihat ada bola berbentuk lonceng di dekatnya. Sun dan Ichika pun langsung menyadari bahwa peraturan permainan kali ini adalah untuk bisa memasukkan bel bola ke dalam ring di leher si kucing. Kemudian, salah seorang murid yang jago dalam bermain basket meminta bel itu untuk ia masukkan ke dalam ring si kucing. Dengan keyakinan dan motivasinya, ia pun melemparkan bel tersebut. Namun sayangnya, tangan dari si kucing tiba-tiba bisa bergerak dan menahan bel itu. Kemudian, bel itu pun dilemparkan ke arah bocah basket itu hingga ia terpental dan tewas seketika. Si kucing itu pun terus melanjutkan aksinya membunuh para murid. Pada saat itu, Sun menyadari bahwa si kucing hanya mengejar murid yang memakai kostum tikus, dan ia pun meminta para murid untuk melepaskannya. Namun, karena kini tikusnya telah hilang, akhirnya mangsa si kucing berubah menjadi mengincar manusia. Melihat Ichika yang sudah terpojok dan akan dimangsa si kucing, Sun lalu memakai kostum tikusnya untuk mengalihkan perhatiannya. Di saat keadaan mulai tak karuan, Sun mulai berpikir dan mendapatkan ide. Ia pun bergegas mengajak Ichika untuk ke ruangan penyimpanan olahraga. Di sana ia mengusulkan idenya untuk menutup satu bola bel dan satu bola biasa dengan dua kostum tikus. Semua itu dilakukan agar bisa mengelabui si kucing. Rencana pun mereka jalankan. Pada awalnya, si kucing terlihat kebingungan. Namun sialnya, saat Sun melemparkan bola bel itu ke arah ring, bola itu memantul. Namun secara tiba-tiba, Takeru muncul dari atas dan memasukkan bel itu ke dalam ring si kucing. Alhasil, dalam permainan kali ini hanya tersisa 3 orang pemenang, yaitu Takeru, Ichika, dan juga Sun. Sebenarnya setelah Takeru memasukkan bel ke dalam ring si kucing, para murid yang selamat bukan hanya mereka bertiga. Namun, karena hanya 3 orang saja yang bisa lolos, maka Takeru membunuh semua murid yang selamat. Di saat itu Takeru berkata, orang yang pantas menang adalah orang yang berjuang, bukan orang yang hanya diam-diam saja. Seperti yang kita ketahui, sejak awal permainan, hanya Ichika dan Sun saja yang terlihat berjuang mati-matian. Dan tak lama kemudian, muncul asap dari mulut boneka si kucing itu. Dan di lain cerita, Shin memperlihatkan sama media sedang menginformasikan bahwa seluruh sekolah di penjuru dunia diduga telah diserang oleh teroris dan lebih dari 10 juta murid ditemukan tewas. Perdana Menteri dari negara Jepang menyatakan evakuasi darurat dengan tingkat keamanan level 4 dan sebuah kubus raksasa terlihat melayang di udara. Dan media mulai merumorkan bahwa benda tersebut adalah milik teroris. Shin kini berpindah ke perkumpulan tunawisma yang sedang mendengarkan radio. Karena radionya bermasalah, salah satu di antara mereka terlihat kesal dengan radionya.
Dan tak berselang lama, datanglah satu tunawisma berjenggot menghampiri perkumpulan itu. Dan hanya dengan satu pukulan, radio tersebut bisa kembali berjalan dengan normal. Di cerita lainnya, seorang profesor berpenampilan aneh mengatakan bahwa itu bukanlah serangan teroris, melainkan benda yang berasal dari luar angkasa. Kembali di keadaan Sun dan siswa lainnya, Sun terbangun di dalam suatu ruangan. Di saat dia terbangun, ia bertemu dengan teman SMP-nya yang bernama Soko. Soko menjelaskan, di saat dia tersadar, ia juga tiba-tiba ada di ruangan itu. Dengan kata lain, asap yang dikeluarkan oleh si kucing tadi merupakan gas yang membuat mereka tertidur. Selain mereka berdua, ternyata masih ada dua orang lainnya, yaitu Taira, salah satu siswa sombong yang jenius, dan juga siswa lain yang bernama Taoka. Sun berusaha membuka pintu, namun semua itu sia-sia. Lalu Taira menekan tombol yang membuat layar muncul dan memperlihatkan tentang situasi di luar sana. Taira juga mengatakan jika pihak kepolisian dan militer masih belum bisa menemukan jalan masuk ke dalam kubus tempat mereka berada sekarang. Jadi, mustahil bagi para siswa bisa kabur dari tempat itu. Dan satu-satunya cara mereka untuk bisa bertahan hidup adalah bermain game. Dan tampaknya Taira sangat tertarik akan hal tersebut. Dan tak berselang lama, 4 boneka yang disebut Kokeshi masuk ke dalam ruangan mereka. Para boneka Kokeshi mengajak Taira untuk bermain kagome. Sebuah permainan tradisional Jepang yang harus bisa menebak siapa nama orang di belakang kita ketika lagu kagome yang dimainkan berhenti. Taira pun setuju, lalu permainan pun dimulai. Dan setelah lagu berhenti, Taira diminta untuk menebak. Namun ternyata Taira yang sedari tadi menyembunyikan kepintarannya mulai gelisah dan panik. Dan setelah ia berpikir, ia pun menebak nama boneka di belakangnya. Namun sialnya, tebakannya salah dan ia pun dihipnotis oleh boneka Kokeshi. Mereka menghipnotis Taira, membenturkan kepalanya ke lantai dengan terus-menerus sampai mati. Dan kini giliran Taoka yang diajak bermain. Awalnya Taoka menolak, namun setelah diancam akan dibunuh oleh boneka Kokeshi, dengan terpaksa ia menerima ajakan para boneka itu. Dan setelah lagunya berhenti, Taoka pun terlihat bingung seperti Taira. Bahkan ia tidak bisa menebak sampai waktunya habis. Dengan begitu, secara otomatis Taoka akan menerima hukumannya. Dan hukuman yang ia dapatkan ternyata cukup sadis. Kedua kakinya ditarik secara berlawanan arah, sehingga bagian bawah tubuhnya terbelah menjadi 2. Kedua siswa telah mati, dan kini para Kokeshi mengincar Soko. Namun dengan jiwa pahlawan kesiangannya, Sun menggantikan Soko. Dan di tengah permainannya, tiba-tiba Sun berpura-pura kejang-kejang dan sakit kepala. Kemudian ada suara pengumuman dari boneka Kokeshi jika waktunya telah habis. Kokeshi di sebelah kanan Sun juga mengatakan bahwa Sun harus mati. Namun tak diduga, Sun justru langsung bisa menebak nama Kokeshi di belakangnya. Salah satu Kokeshi berkata bahwa waktunya telah habis. Namun Sun menyangkal itu semua dan menjelaskan bahwa sebenarnya waktunya bermain masih ada. Dan suara pengumuman waktu habis yang pertama tadi adalah suara rekaman di HP-nya dari permainan Taoka sebelumnya. Para Kokeshi berhasil Sun bodohi, dan karena Sun bisa menebak dengan benar, maka para boneka Kokeshi itu pun meledak. Dan salah satu di antara mereka mengeluarkan sebuah kunci. Sun dan Soko akhirnya bisa keluar ruangan, dan tiba-tiba ada seorang murid laki-laki berlari menuju mereka yang dikejar oleh Kokeshi hitam. Kokeshi hitam itu mengincar para murid yang sendirian atau tidak mempunyai teman. Lalu murid itu pun meminta Sun untuk saling berpegangan tangan. Dan pada akhirnya Kokeshi hitam itu pun pergi setelah melihat mereka semua terlihat akrab. Dalam keadaan itu, Soko terlihat sangat ketakutan. Dan ia meminta Sun untuk tidak melepas genggamannya. Sun mendengar suara teriakan Ichika dari kejauhan. Dan benar saja, Ichika terlihat sedang dikejar oleh Kokeshi hitam. Sun dengan segera melepaskan genggaman tangannya dari Soko. Lalu ia melompat untuk meraih tangan Ichika dan menyelamatkannya. Namun tampaknya, Soko kurang senang dan cemburu. Dan tak lama kemudian, muncul kepala boneka besar dari balik tembok.
dan di dahinya terdapat 7 lubang kunci yang harus diisi. Sun dan rombongannya pun bergegas menghampiri, dan di sana rupanya sudah ada 2 orang siswa lain yang juga memiliki 2 kunci lainnya. Kini mereka sudah memiliki 4 kunci, jadi tinggal 3 kunci lagi untuk mereka bisa membuka pintu itu. Dan di saat yang tepat, muncullah Takeru dengan membawa 3 kunci lainnya yang mereka butuhkan. Namun karena memang dalam permainan itu hanyalah 7 orang saja yang bisa hidup, Takeru dengan sadis membunuh teman yang ia bawa. Dan Takeru berkata bahwa ia hanya menggunakan siswa itu untuk kabur dari Kokeshi hitam. Dan sekarang siswa itu sudah tidak ia butuhkan lagi. Mereka pun lanjut dengan memasukkan 7 kunci ke dalam lubang di dahi boneka tersebut. Dan akhirnya, ketujuh dari mereka pun berhasil hidup dan memenangkan permainan. Dan peraturan berikutnya, mereka diminta untuk mengenakan pakaian tebal yang telah disediakan. Kemudian, kepala boneka itu menghilang, dan mereka semua diminta untuk masuk ke dalam lubang itu. Setelah mereka semua masuk ke dalam lubang itu, kini mereka berada di ruangan yang penuh dengan es. Di sana mereka bertemu dengan beruang putih raksasa, dan kini mereka harus memainkan permainan dengan beruang tersebut. Peraturan permainannya sendiri adalah beruang putih itu akan mengajukan pertanyaan, dan mereka semua harus menjawabnya dengan jujur dan tak boleh berbohong. Dan jika ada yang berbohong di antara mereka, maka orang itu akan dibunuh. Di awal permainannya, beruang putih itu bertanya tentang makanan favorit mereka. Dan mereka semua pun menjawab dengan jujur makanan favoritnya masing-masing. Namun, beruang putih itu tiba-tiba mencium bau kebohongan. Alhasil, mereka semua pun berdiskusi untuk menemukan siapa yang berbohong di antara mereka. Dan waktu dari keputusan itu hanyalah 2 menit. Salah satu di antara mereka menuduh siswa yang bernama Yoshi. Ia menganggap Yoshi telah berbohong karena menyukai makanan seledri. Meskipun Yoshi telah mengakui jika ia memang suka seledri, namun temannya yang lain tidak percaya dan menuduh bahwa Yoshi adalah orang yang telah berbohong. Karena waktunya telah habis, beruang itu pun dengan tiba-tiba memutuskan membunuh Yoshi dengan cara dipukul hingga hancur. Dan di pertanyaan yang kedua, beruang itu menanyakan hal yang aneh. Siapa yang menyukai dan tidak menyukai Sun Takahata? Di sini Takeru si bocah berandal mengatakan jika ia menyukai Sun, dan ia menjelaskan bahwa perasaannya ingin membunuh Sun sama dengan perasaan sukanya kepada Sun. Dan di saat Shoko dan Ichika harus menjawab, mereka berdua pun dengan jelas mengatakan bahwa mereka menyukai Sun sejak lama. Namun lagi-lagi, beruang putih itu tiba-tiba mencium aroma kebohongan. Dan alhasil, mereka harus berdiskusi kembali untuk menentukan siapa yang berbohong. Kemudian beruang itu juga mengatakan bahwa di antara kalian ada yang menyamar. Dan tujuan dari penyamarannya agar kalian semua bisa dibunuh. Dan di sini, mereka semua harus mencari pembohong itu sebelum waktu mereka semua habis. Dalam diskusi itu, banyak suara yang mencurigai bahwa Shoko adalah orang yang berbohong. Karena memang Shoko adalah siswa dari sekolah lain. Namun, Ichika masih percaya dan membela Shoko. Namun 3 suara lainnya masih mengatakan jika Shoko adalah orang yang berbohong. Lalu Shoko pun menjelaskan bahwa dirinya telah jujur dan menyukai Sun sejak pertama kali bertemu. Namun naas, karena waktu mereka telah habis, beruang itu pun langsung membunuh Shoko seketika. Sun yang melihat itu pun sangat terpukul, karena sisa dari Shoko hanyalah kalung keramik yang dikenakannya. Dan di saat beruang putih itu akan melanjutkan pertanyaannya, Sun dengan tiba-tiba menghentikan permainannya. Ia berkata bahwa ia sudah menemukan si pembohong yang sebenarnya, yang tidak lain adalah si beruang putih itu sendiri. Takeru pun tertawa ketika Sun mengetahui jawabannya, karena ternyata sejak awal Takeru sudah menyadari bahwa sebenarnya si pembohong sejak awal adalah si beruang itu sendiri. Sun kembali melanjutkan bahwa sebenarnya si beruang itu bukanlah beruang putih. Sun bisa mengetahui itu semua dari darah Shoko yang ada di tangan si beruang. Darah tersebut membuat sebagian warna putih di tangannya menjadi luntur. Dan ternyata dugaan Sun benar. Si beruang itu ternyata adalah beruang hitam yang jahat. Setelah kebenarannya terungkap, beruang itu lalu menyerang para siswa. Namun beruntungnya, masing-masing dari mereka dengan cepat menghindar dari serangan beruang tersebut.
Dan pada akhirnya, si beruang itu pun kalah dan terjebak di genangan beruap yang membuat warna di tubuhnya luntur dan berubah menjadi hitam. Lalu, mereka pun secara otomatis bisa lolos dalam permainan si beruang itu. Dan tidak lama kemudian, ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah kastil dengan gaya Eropa. Mereka semua pun kembali berdiskusi tentang permainan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Lalu dengan tiba-tiba, salah satu pintu terbuka. Dan dari dalam sana muncullah boneka Matryoshka. Boneka itu bisa terbagi menjadi 3. Lalu boneka itu pun menjelaskan permainan terakhir yang harus mereka mainkan. Untuk sederhananya, permainan itu adalah petak umpet. Namun dalam peraturannya, orang yang menjaga pertama harus mencari sebuah kaleng di atas kastil dan menaruhnya di sebuah lingkaran. Dan selama si penjaga mencari kaleng, semua pemain harus bersembunyi. Dan ketika si penjaga bisa menemukan pemain yang bersembunyi, ia harus melihat wajahnya dan meneriakkan namanya lalu menginjak kalengnya. Setelah itu, si penjaga harus memasukkan pemain yang tertangkap ke dalam penjara. Jika dalam permainan tersebut masih ada yang selamat, ia bisa menyelamatkan para tahanan dengan cara menendang kaleng yang berada di lingkaran. Namun, tentu saja permainan tidak akan semudah itu. Kaleng itu akan meledak jika ditendang dan membuat si penendang kaleng tersebut akan mati. Dan bagi si penjaga, syaratnya untuk menang adalah bisa menangkap minimal 3 orang ke dalam penjara. Dan batas dari permainan itu adalah sampai matahari terbenam. Permainan terakhir pun akhirnya dimulai. Boneka Matryoshka mengeluarkan stik dari mulutnya untuk menentukan siapa penjaganya. Dan sialnya, yang menjadi penjaga adalah si berandal Takeru Amaya, orang yang sangat berbahaya di antara mereka semua. Dan ketika semua sudah ditentukan, Sun dan yang lainnya bergegas untuk bersembunyi. Sementara Takeru harus mengambil kaleng di atas kastil. Namun bukannya beranjak pergi, Takeru memikirkan ide jeniusnya dengan menendang salah satu boneka Matryoshka ke arah kaleng tersebut hingga terjatuh di dekatnya. Dengan waktu yang sangat cepat, Takeru pun segera mencari Sun dan yang lainnya. Dan sial bagi 2 murid lainnya, mereka bisa ditemukan dengan mudah oleh Takeru. 2 dari pemain telah berhasil Takeru kurung di dalam penjara. Dan kini, Takeru hanya cukup menangkap 1 pemain lagi untuk bisa memenangkan permainan. Sun dan Ichika terlihat sedang berada di atas loteng sambil memikirkan cara untuk bisa lolos. Namun naas, Takeru bisa dengan cepat menemukan persembunyian mereka. Sun mengusulkan ide untuk kabur menggunakan tali. Namun, Ichika malah berlari dan memutuskan untuk menahan pintu dari Takeru. Namun sial bagi Ichika, Takeru bisa dengan mudah menangkapnya. Di sisi lain, Sun berhasil kabur dari kejaran Takeru. Namun sialnya, matahari akan terbenam. Dan jika Sun tidak bisa menyelamatkan para siswa lain yang tertahan di penjara, maka Takeru lah yang akan menjadi pemenangnya. Sun yang sedang bersembunyi mendapatkan ide memakai baju besi untuk bisa menendang kaleng itu, yang bertujuan agar ia masih bisa selamat saat kaleng itu meledak. Namun, hal itu tentu saja tidak akan mudah, karena dengan pakaiannya yang sangat berat, ia harus menghadapi Takeru dan akan sulit untuk bergerak. Dan ketika mereka berhadapan, Takeru dengan mudah melepas topeng yang dikenakan Sun lalu menyebutkan namanya. Namun di saat yang sama, ternyata Sun telah memikirkan itu semua dan mengikat rantai ke perut Takeru, sehingga Takeru tidak bisa menjangkau kaleng itu untuk diinjak. Dan di saat Takeru bersikeras melepaskan rantai itu, Takeru dengan tiba-tiba melompat dari atas. Dan secara otomatis, Takeru akan tertarik. Takeru berhasil bertahan dan mulai menarik tubuh Sun. Dan ajaibnya, ternyata Sun sudah tidak ada lagi di baju besi itu. Sun yang telah melepaskan baju besinya, diam-diam naik ke atas kastil. Dengan sisa waktu dan tenaga yang tersisa, Sun lalu memberanikan diri untuk menendang kaleng tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Takeru juga berhasil mengangkat baju besi Sun dan membebaskan dirinya. Yang pada akhirnya, Sun berhasil menendang kaleng itu lebih dulu. Dan ternyata, kaleng itu tidak meledak sama sekali. Dan matahari pun mulai terbenam, yang menandakan Sun dan teman-teman adalah pemenangnya. Kemudian Takeru mendekati boneka Matryoshka itu dan berkata bahwa ia tidak mau mati. Namun tak diduga, boneka itu tertawa dan mengatakan bahwa sejak awal permainan, pemain yang kalah tidak akan mati. Dan tidak lama, ada letusan kembang api yang menandakan bahwa permainan telah usai. Kemudian, salah satu boneka Matryoshka memberikan es krim kepada semua siswa sebagai hadiah.
Namun, setelah mereka semua menghabiskan es krimnya masing-masing, di stik es krim itu ternyata ada sebuah tulisan. Lalu para boneka Matroska itu pun menjelaskan bahwa untuk menggapai kesuksesan, kalian tidak hanya harus pintar, namun juga harus kuat, kreatif, dan bekerja keras. Akan tetapi, hal terakhir yang sangat dibutuhkan adalah suatu keberuntungan. Ternyata tulisan di stik mereka adalah penentu siapa yang akan selamat atau mati. Dan yang berhasil mendapatkan stik untuk selamat hanyalah Sun dan Takeru. Mengetahui hal yang menyakitkan itu, Ichika pun mengucapkan ucapan terakhirnya. Dan ia pun mengungkapkan bahwa selama ini ia telah menyukai Sun. Tak lama kemudian, para boneka Matroska itu mengeluarkan laser dari matanya dan membunuh para pemain yang tidak beruntung. Yang akhirnya, Sun dan Takeru bisa keluar dari kubus aneh yang melayang itu. Dan para masyarakat Jepang bersorak-sorai dengan menyebut mereka sebagai anak Tuhan. Mendengar itu, Sun pun bergumam bahwa Tuhan tidak ada. Namun tiba-tiba, boneka Matroska itu menepisnya dan memperlihatkan seorang bapak-bapak tua tunawisma yang sempat kita lihat di pertengahan scene tadi. Dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas, keberuntungan adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita mencapai segala sesuatu. Dan jika dibandingkan dari versi manga, adegan gore yang disuguhkan dalam film memang jauh berbeda. Dan plotnya sendiri masih menggantung dan membuat penonton kebingungan. Daripada penasaran kelanjutannya, saran Mimin kalian langsung baca manganya aja. Mungkin segitu aja cerita film versi Kivanime. Mohon maaf jika memang banyak poin yang terlewat. Kivanime undur diri. Wassalam.